Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat semuanya anak-anak Miss? Sehat Miss, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam virtual Zoom. Semoga anak-anak Miss semuanya bisa semangat, tetap semangat dan selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Ya Nak ya? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Miss ingin tanya sama ketua kelas, Mikail, apakah teman-temannya hadir semua, Nak? Tidak Miss, Azam tidak hadir karena pamannya meninggal. Azam tidak hadir karena pamannya meninggal. Kita doakan sama-sama ya Nak, semoga pamannya Azam meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak Miss semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ya Nak, Miss ingin Mikail tolong pimpin doanya Nak. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari terlebih dahulu membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa amalan shalihan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membaca doa kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran ini. Ya. Kemudian kalian semua juga diberi kemudahan oleh Allah untuk menerima semua pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian. Ya, Nak ya. Oke, untuk membangkitkan semangat kita sebelum belajar, Miss ingin kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Miss harap semua aktifkan mikrofonnya supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Ya Nak ya, kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, semoga kalian semua lebih bersemangat lagi untuk belajar ya. Jangan malas-malasan walaupun kita belajarnya daring seperti ini. Sebelum memulai pelajaran, Miss harapkan sama anak-anak Miss semua kesepakatannya kalian matikan mikrofonnya. Kalau Miss suruh kalian berbicara baru aktifkan mikrofonnya. Kemudian nanti kalau Miss tanya boleh diaktifkan mikrofonnya saat membaca ya. Oke, Miss izin dulu untuk share PPT Miss hari ini. Sudah terlihat, Nak? Masih loading, Miss. Masih loading. Sudah, Miss. Sudah, Aksa? Sudah, Miss.
Sudah anak semuanya? Sudah terlihat? Oke, Sudah, kalau Miss. memang sudah terlihat, hari ini nak kita belajar ya tema 4, subtema 3, ya, pembelajaran keempat, globalisasi dan cinta tanah air. Ya, ini sambungan dari materi kita minggu lalu. Ya, harap kalian semua memperhatikannya. Oke, tujuan pembelajaran hari ini nantinya anak-anak ini semuanya harus mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kata baku dari teks eksplanasi yang kita baca bersama-sama. Kemudian tujuan yang kedua, nanti anak-anak semua harus mampu menuliskan informasi teks eksplanasi dalam bentuk kalimat efektif. Kemudian nanti anak-anak semuanya setelah berdiskusi harus mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Kemudian anak-anak semuanya mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Nah, kegiatan terakhirnya nanti anak-anak semua harus mampu membuat poster sederhana mengenai cinta produk dalam negeri. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemarin Miss sudah membagikan LKPD dan bahan ajar untuk anak-anak Miss semuanya. Bisa dibuka berbarengan bersamaan ketika proses pembelajaran ini berlangsung. Atau anak-anak Miss semua bisa mengklik link Google Drive yang Miss kirim di WA Group. Nah, kita masuk pembelajaran pertama. Sudah memaham nak tujuan pembelajaran kita hari ini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke LKPD yang pertama. Dibuka LKPD yang pertama, nak. Sudah dibuka? Sudah ya? Oke. Kalau sudah dibuka, Miss ingin yang pertama membacakan Mikail, paragraf pertama. Coba baca Mikail. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu, olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu, tas, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Ya, bagus. Sambung paragraf kedua, Aksa. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara
mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Ya, bagus. Sambung paragraf ketiga, Naufal. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diamati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok luar negeri, teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Oke, bagus. Sambung, Nak. Faro. Baca paragraf 4. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu bekerja di toko sepatu Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan membeli sepatu produksi dalam negeri. Oke, bagus ya. Anak-anak ini semuanya sudah lancar membacanya. Nah, dari teks ini Nak digambarkan bahwa pentingnya kita cinta produk Indonesia. Ya, dari sinilah kita tahu bahwasanya di era globalisasi ini mencintai produk-produk dalam negeri itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, dari teks ini coba lihat LKPD kalian, Nak. Nah, di LKPD kalian di situ sudah jelas bahwasanya dari teks yang kita baca tadi, yang pertama anak-anak ini semuanya harus mengidentifikasi kosakata baku dan kosakata tidak baku dalam teks tersebut. Ya, dalam 4 paragraf tadi, anak-anak ini semuanya cari kosakata baku, cari ke kosakata tidak baku, kemudian kalian ubah menjadi kosakata baku. Ya, Nak ya. Kerjakan LKPD yang pertama, cari identifikasi dari wacana tersebut. Yuk, Miss kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Ayo dikerjakan, Nak. Kerjakan di LKPD yang telah Miss berikan. Yuk, ini ya Kak, aktifkan videonya Nak sambil mengerjakan Miss ngecek kalian. Bani aktifkan videonya. Kerjakan Nak LKPD-nya. Kosakata baku dan kosakata tidak baku. Kalau kalian sudah menemukan kosakata tidak bakunya, boleh kalian lanjutkan ke kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kenapa, Nak? Miss, tadi jaringan jelek, Miss. Jadi berhenti. Oke, kalau Noval, ini dari teks ini Noval, dari teks yang kita baca tadi, kalian semuanya harus mencari kata baku. Di dalam teks tersebut, nah ada kata tidak bakunya. Kemudian kalian ubah dalam kata baku. Kalau sudah siap, kalian cari lagi kalimat efektifnya dalam paragraf tersebut. Ya Noval ya, kerjakan Nak. Waktunya 1 menit lagi. Kerjakan, jangan malas-malas. Ayo, Faro, aktifkan kameranya, Nak. Bani, sambil dikerjakan, sambil diaktifkan kameranya, supaya Miss bisa melihat wajah kalian. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Miss, sudah. Sudah? Noval sudah selesai? Sudah? Yaka sudah selesai? Aksa sudah selesai? Bani? Noval sudah selesai, Nak?
Coba dekatkan mikrofonnya. Nova udah selesai? Belum. Belum. Sudah Noval? Ya, Kak udah selesai, Nak? Sudah. Sudah Noval? Lagi Miss nih. Bani, sudah selesai? Ya udah ya, waktunya sudah habis ya. Miss ingin Noval, coba kamu presentasikan Noval hasil temuan kamu, hasil identifikasi kamu dari paragraf tadi. Kamu temukan kosakata tidak bakunya, kemudian Noval ya ubah kosakata tidak baku menjadi kosakata baku. Yuk Noval, coba presentasikan. Kalau non baku enggak. Kalau bakunya enggak. Kalau non bakunya lo. Kalau bakunya lo. Kalau non baku November. Kalau baku November. Oke, Noval menemukan 3 kosakata tidak baku. Nah, coba kalian periksa tulisan kalian. Kalian menemukan berapa kosakata tidak baku? Kalau menurut Noval, kosakata tidak bakunya ada tulisannya enggak, ya, enggak. Itu terdapat di paragraf pertama kalau nggak salah ya Noval. Enggak. Kemudian Noval merubah menjadi kosakata bakunya tidak. Ya Noval ya. Oke, bagus. Kemudian ada kata lo. Tulisan lo. LHO. Ada nak? Coba perhatikan di paragraf kalian. Ada LHO. Di situ lo. Seharusnya lo. Ya. Kemudian Noval menyebutkan juga kosakata tidak bakunya November. Kemudian menurut Noval, kosakata bakunya November pakai huruf F. Ya Noval ya? Bagus. Ya, berarti Noval sudah memahami bagaimana cara mencari kosakata baku dan kosakata tidak baku. Nah, yang lainnya sama jawabannya dengan Noval, saya Kak? Sama Miss. Sama ya. Ada yang berbeda, Mikail? Aksa? Bani? Beda. Ada yang beda? Oke, kalau ada yang beda nanti kamu kirimkan ke Miss ya, nanti Miss koreksi. Kemudian setelah menentukan kosakata baku dan tidak bakunya, ya, kalimat efektif. Sudah selesai kan kalimat efektif? Kemudian kalimat tidak efektif? Sudah ya? Miss ingin dulu yang mempresentasikannya Mikail. Menurut Mikail menemukan kalimat yang tidak efektif pada paragraf keberapa, Mikail? Paragraf ke-1, Miss. Paragraf ke-1. Apa bunyinya, Mikail? Menurut saya kalimat tidak efektifnya itu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Dan menurut saya kalimat efektifnya, Miss, tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Oke, bagus. Menurut Mikail menemukan pada paragraf pertama ya, Mikail? Iya, Miss. Kalimat tidak efektifnya. Di situ apa, Mikail, yang berbeda? Penggunaan kata apa, Mikail? Penggunaan kata tentu ada sebagian yang kalian memakai. Ya, mungkin kemubaziran kata ya yang kita temukan di situ. Ya, bagus. Iya, Miss. Mikail. Kemudian menurut Aksa ada nak? Ada Miss. Aksa menemukan kalimat tidak efektif pada paragraf keberapa, Aksa? Paragraf 1 juga Miss. Yang mana, Aksa? Coba dibaca. Kalimat tidak efektif banyak loh. Baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas.
produksi dalam negeri yang dikualitasi sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri, Miss. Nah, kemudian kalimat efektifnya seharusnya bagaimana, Aksa? Seharusnya kalimat efektifnya banyak baju, sepatu, tas, ada tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dan produksi luar negeri. Iya, bagus. Menurut Aksa, di situ Aksa menemukan pada paragraf pertama ada kata-kata banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, tas-tas. Nah, menurut si Aksa, di situ merupakan kalimat tidak efektif. Karena apa, Aksa? Karena mubazir ya, Aksa ya? Ya, Miss. Ya, seharusnya hanya menggunakan banyak loh, baju, sepatu, tas, ya nak ya. Karena ingat, kalimat efektif itu tidak boleh mubazir dalam penggunaan kata. Kalau di sini kan sudah ada kata banyak, kemudian ngapain lagi dirincikan barang-barang? Ada baju-baju, sepatu-sepatu, ya. Seharusnya langsung saja banyak baju, sepatu, tas, produk dalam negeri yang berkualitas sama. Bagus, Aksa. Kemudian Miss ingin mempresentasikannya si Faro. Ada Faro, nak? Ada, Miss. Oke, menurut Faro, Faro menemukan kalimat tidak efektif pada paragraf keberapa, Faro? Paragraf 2. Paragraf Kalimat tidak kedua. Oke, sebutkan Faro kalimat tidak efektifnya menurut Faro. Kalimat tidak efektif, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Itu aja, Miss. Nah, coba Faro ubah kalimat tidak efektif yang menurut Faro tadi menjadi kalimat efektif. Apa kalimat efektifnya Faro seharusnya? Faro. Apa kalimat efektifnya, Faro? Kalimat efektifnya, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan. Kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Ya, menurut Faro di sini kalimat efektif tidak efektifnya paragraf kedua, kemajuan teknologi memotong berbagai biaya kebutuhan, diubah menjadi kemajuan teknologi menghabiskan biaya banyak untuk kebutuhan pengiriman. Itu menurut si Faro. Bagus ya. Ingat anak-anak ini semuanya, dalam menentukan kalimat efektif, kemudian kosakata baku ini dengar, lihat semua, perhatikan pembelajaran kita minggu lalu. Miss sudah menjelaskan bagaimana kosakata baku, kosakata tidak baku, kemudian kalimat efektif, ya, kemudian kalimat tidak efektif. Sedikit Miss ulang kembali materi tentang itu, ya. Dari hasil yang kalian presentasikan berdasarkan identifikasi, ya, supaya lebih memantapkan lagi, ini mengulang kembali ya nak, kata baku itu adalah kata yang memiliki kaidah yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Jadi tidak boleh asal-asalan, itu kata baku. Ya, kemudian kata baku juga nak digunakan dalam situasi formal. Kalau kalian berbicara dengan teman, bolehlah menggunakan kata tidak baku supaya lebih akrab. Tapi kalau kalian berbicara atau menulis suatu tulisan harus menggunakan kata baku. Begitu juga dengan kalimat efektif. Ya, ingat nak, kalimat efektif itu harus memiliki struktur kalimat yang lengkap. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, kalau hanya dua boleh nggak, Miss? Boleh. Ingat, kalau menentukan kalimat efektif atau membuat kalimat efektif, harus benar-benar memperhatikan kegunaan dari kalimat itu. Syaratnya tidak boleh mubazir. Kemudian tidak boleh menggunakan kata-kata yang berambigu. Tidak boleh, itu kalimat efektif. Jadi dari presentasi Noval, presentasi Mikail, Faro, kemudian Aksa, bagus.
kalian semua sudah mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku. Ya. Nah, kemudian lanjut LKPD yang kedua. Bukan LKPD kalian yang kedua. Ya, Bani, ada Bani? Bani. Ada, Miss. Ada ya? Mana nih wajah Bani belum terlihat. Nah, nih Bani. Bani, coba kamu perhatikan gambar yang Miss share di Zoom. Apa yang Bani lihat dari gambar ini? Ada apa aja, Bani? Ada Kopiko, Indomie, sama tisu, Miss. Tisu. Ini ketiga barang ini merupakan barang yang sudah tidak asing lagi ya di kehidupan kita. Pasti Ya, Miss yakin Bani dan kawan-kawan sudah pernah menggunakan ketiga barang ini. Ada Kopiko, ada Indomie, kemudian ada tisu Paseo. Ya, Miss ingin bertanya sama Bani. Bani, menurut Bani, Kopiko ini apa, Bani? Kopiko ini adalah permen produk unggulan dari Indonesia yang laku di pasaran di 40 negara di dunia, Miss. Kalau pergi ke Eropa dan Amerika Serikat, kita bisa menemukan permen ini di etalase supermarket. Bagus. Ya, ini informasi penting nak untuk anak-anak ini semuanya. Ada yang baru tahu nggak bahwasanya Kopiko ini merupakan produk Indonesia? Ya Kak, baru tahu atau sudah pernah tahu ya Kak? Sudah tahu, Miss. Baru tahu ya. Ya Kak sudah tahu. Ada nggak yang baru tahu? Ternyata nak, ketiga barang ini merupakan barang hasil produk dari dalam negeri. Kopiko, tadi menurut Bani, ini Kopiko merupakan permen yang sangat terkenal di 40 negara di luar negeri. Dan sangat enak. Sangat enak ya Bani ya, kalau misalnya Miss aja kalau ngantuk, Miss selalu mengkonsumsi Kopiko supaya matanya langsung melek. Ya Bani ya, ternyata Kopiko ini merupakan produk Indonesia yang sangat terkenal di 40 negara di luar negeri. Kalian harus bangga nak sama permen ini. Ya, kalau kalian nanti punya rezeki dikasih sama Allah pergi jalan-jalan ke luar negeri, kalian pasti dengan mudah mendapatkan Kopiko di etalase atau supermarket yang ada di luar negeri. Ya. Mikael ya, kalau punya rezeki banyak, pasti kalian dengan mudah menemukan tiga barang ini. Kemudian Bani, gambar yang kedua. Ada apa nih Bani gambar yang kedua? Ada Indomie, Miss. Indomie, buat lapar ya kan nak? Ada Indomie goreng, ada Indomie soto, ada Indomie ayam bawang. Menurut Bani, Bani tahu apa tentang Indomie ini nak? Indomie adalah brand salah satu produk Indonesia paling terkenal di dunia internasional. Bahkan saking populernya Indomie hingga saat ini sudah diekspor ke sedikitnya 80 negara di dunia dan menjadi brand yang cukup laris di Amerika Serikat. Bagus. Nah, anak-anak ini semua, Indomie ini merupakan produk Indonesia yang wajib kalian banggakan. Karena menurut Bani tadi yang dibacakan, Indomie ini sudah diekspor ke seluruh negara-negara ternama, lebih dari 80 negara. Jadi nanti kalau kalian punya rezeki dikasih sama Allah pergi jalan-jalan, ya kalau kalian kangen dengan Indomie jangan khawatir. Di negara manapun pasti produk Indomie ini sangat mudah ditemukan. Ya, sangat mudah ditemukan. Nah, Indomie ini merupakan pertama kali gagasan membuat mie instan. Setelah dari Indomie ini kemudian muncullah berbagai jenis produk-produk yang lainnya. Bagus, Bani. Kemudian gambar yang ketiga, Bani. Ini ada tisu Paseo. Menurut Bani, apa yang bisa Bani ceritakan dari tisu Paseo ini? Tisu Paseo adalah
diproduksi oleh Indonesia yang dikenal sebagai tisu dengan tekstur lembut namun kuat. Ternyata tisu satu ini juga dapat ditemukan di 65 negara di dunia, mulai dari Amerika Serikat hingga New Zealand. Masya Allah, ini salah satu produk Indonesia juga, Nak, yang telah diekspor ke 65 negara. Tisu, Nak. Tisu ini merupakan tisu Indonesia. Jadi, kalian sudah mengetahui nih, ketiga barang ini merupakan barang produk dari dalam negeri. Jadi, kalian disarankan kalau kalian misalnya ingin membeli tisu, belilah, Nak, tisu Paseo. Ya, yang kalian tahu merupakan tisu ini adalah tisu buatan dari dalam negeri. Ya, kalian wajib menggunakannya, Nak. Kalau kalian sayang atau cinta sama Indonesia, disarankan kalian harus membeli barang-barang produk dalam negeri. Sebenarnya, Nak, bukan hanya tiga ini saja. Bukan hanya tiga ini saja produk dari dalam negeri yang mendunia. Bukan hanya ini saja, Nak. Banyak, ya, banyak sekali. Ya, tapi di sini Miss kasih 3 contoh saja. Nanti kalian bisa share di YouTube, bisa share di media sosial kalian barang-barang buatan dari dalam negeri yang membanggakan. Bagus, terima kasih ya, Bani. Nah, coba kalian buka lanjutan dari LKPD, Nak. Ya, dari gambar tadi yang sudah dipresentasikan oleh Bani, Miss ingin bertanya dulu yang pertama kepada Sayaka. Ada Sayaka? Ada, Miss. Oke, Sayaka. Miss ingin bertanya sama Sayaka nih. Menurut Sayaka, ya, kenapa sih, Nak, kita itu harus cinta sama produk Indonesia? Karena produk Indonesia kualitasnya juga bagus, gak kalah dengan produk luar negeri. Kalau Bagus. tidak yang mencintai produk Indonesia, siapa lagi, Miss? Bagus. Kata Sayaka, produk Indonesia ini nggak kalah bagusnya, Miss, dengan produk luar negeri. Ya. Kemudian Sayaka bilang, kalau tidak kita yang mencintai produk dalam negeri, siapa lagi? Bagus, Sayaka, ya. Jadi mulai dari sekarang tekadkan dalam diri kalian, kalau misalnya kalian diajak ke mall, ke supermarket sama kedua orang tua kalian ingin membeli tisu, mulai dari sekarang belilah tisu Paseo, Nak. Ya, supaya kita bisa membangkitkan lagi semangat anak-anak negeri dalam berkarya. Bagus, Sayaka. Kemudian menurut Sayaka, ya, tindakan apa? Contoh tindakan apa yang bisa Sayaka lakukan atau yang bisa teman-teman lakukan untuk mencintai produk Indonesia menurut Sayaka? Beli produk buat Indonesia dan mengenalkan ke teman-teman tentang produk Indonesia, Miss. Bagus, ya. Jadi Nenek Miss, kata Sayaka, contoh tindakannya itu kita harus membeli produk Indonesia, produk dalam negeri, kemudian memperkenalkannya. Jadi kalian udah tahu 3 contoh barang yang Miss kasih tahu tadi merupakan buatan Indonesia. Nanti kalian bisa kenalkan ke mama kalian. Ya, mana tahu kedua orang tua kalian belum tahu bahwa Kopiko, Indomie, kemudian tisu Paseo itu merupakan produk dalam negeri. Bisa kalian kenalkan, Nak, sebagai wujud cinta atau wujud tindakan kita untuk mencintai produk dalam negeri. Bagus. Kemudian Miss ingin bertanya kepada Faro. Ada Faro? Faro? Faro di mana? Nah, Faro, Miss ingin bertanya sama Faro. Aktifkan dulu videonya, Faro. Oke, Miss ingin bertanya sama Faro. Mana Faro tadi? Ya, Faro, pertanyaan yang ketiga untuk Faro. Ya, apa yang terjadi menurut Faro? Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang luar negeri? Faro? Usaha mereka terus berjalan dan pemasukan uang juga banyak, Miss.
Bukan nak, yang nomor 3. Soal nomor 3 ini. Menurut Faro, apa yang terjadi nak kalau kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri, Faro? Oh, barang dalam negeri banyak yang tidak laku dan banyak yang pengangguran karena pabrik tidak beroperasi, Miss. Bagus. Nah, menurut Faro nak, kalau kita membeli barang luar negeri, tidak memperhatikan barang dalam negeri, maka banyak terjadi pengangguran, kemudian banyak lagi yang apa tadi Faro? Selain pengangguran? Itu, Miss. Tidak beroperasi. Iya, banyak pabrik-pabrik tidak beroperasi karena produksinya kurang lancar. Bagus. Kemudian menurut Faro, apa yang terjadi Faro kalau kita lebih banyak membeli produk dalam negeri? Pekerjaan sejahtera, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kreativitas pekerja, Miss. Bagus. Menurut Faro, nak, kalau kita semakin banyak membeli produk Indonesia, produk dalam negeri, maka kita akan yang pertama mengurangi pengangguran. Kemudian yang kedua, kreativitas anak negeri itu semakin meningkat, kemudian menambah penghasilan dari dalam negeri. Bagus, Faro. Terakhir, Faro, pertanyaan terakhir untuk Faro. Menurut Faro, ya, apa dampak cinta produk Indonesia terhadap pengrajin dalam negeri, Faro? Usaha mereka terus berjalan dan memasukkan uang juga banyak, Miss. Bagus. Menurut Faro, kalau kita cinta sama produk dalam negeri, maka pengrajinnya itu semakin banyak pekerjaannya, kemudian semakin banyak penghasilannya, kemudian kreativitasnya juga semakin meningkat. Bagus. Terima kasih ya Faro atas jawabannya. Kemudian nak nih, sedikit Miss menjelaskan tentang mengapa sih Miss kita pentingnya dalam mencintai produk dalam negeri. Ya, mencintai produk dalam negeri itu nak sangat banyak keunggulannya atau kepentingannya. Ya, namanya produk dalam negeri. Contoh saja gini nak, kalau kamu misalnya membuat kue, mama kamu membuat kue di rumah. Nah, ketika mama kalian semua membuat kue, ya, kalau kalian semua makannya dengan lahap, kalian suka, pasti mama kalian semua bakal bahagia. Pasti Miss yakin besoknya mama kalian pasti juga akan memasak masakan itu juga. Karena kalian ketika mama kalian sudah masak, kalian makan dengan lahap. Miss yakin. Sama dengan cinta produk ini, nak. Kalau kita sudah cinta produk dalam negeri, pasti akan semangat. Ya, para pembuat semakin bersemangat dalam meningkatkan kreativitas mereka untuk menghasilkan barang-barang yang bagus. Ya. Kemudian Miss, bagaimana Miss caranya kita cinta? Nah, ingat nak, namanya juga cinta. Kalau namanya cinta berarti kita harus mau melakukan apapun yang bisa membuat semuanya berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama ini, kalian ketika sudah tahu tentang produk-produk dalam negeri, kalian harus mengikuti promosi. Kalian harus bisa mempromosikan cinta produk dalam negeri. Kemudian, kalau kalian sudah tahu, kalian sudah mempromosikannya, jangan lupa nak untuk menggunakan barang-barang tersebut. Ya, boleh dengan sepatu, baju-baju lokal itu juga tidak kalah bagus dengan baju yang lainnya. Kemudian jangan lupa kalian bisa memasarkan produknya ke berbagai negara. Nanti kalau kalian memiliki kreativitas, coba tuangkan kreativitas kalian itu dalam bentuk produk-produk. Kemudian kalau sudah berhasil bisa kalian pasarkan. Kemudian kalian juga harus bisa memasarkan atau membuat produk lokal itu yang berkualitas, tidak kalah dengan yang lain-lainnya. Oke, ada yang mau ditanya nak dari penjelasan ini, saya Kak? Tidak, Miss. Tidak ya? Kalau tidak nih, kita lanjut LKPD yang ketiga. Sudah terlihat nak? Aksa, sudah terlihat Aksa? Udah, Miss. Sudah ya? Miss ingin bertanya kepada Aksa nih. Ya,
Miss ingin bertanya kepada Aksa. Coba Aksa perhatikan kedua poster ini, Aksa. Ya, Miss. Ya, Aksa perhatikan. Ini gambar pertama ada gambar tas, sepatu, kemudian ada kata-kata aku cinta produk Indonesia. Kemudian di sini poster yang kedua ada tulisannya aku cinta Indonesia, kemudian gambarnya ada gambar bendera Indonesia, ada gambar batik. Nah, Miss ingin bertanya sama Aksa. Ya, menurut Aksa, bagaimana penggunaan kedua bahasa dalam poster ini, Aksa? Penggunaan bahasa tampilannya pesan yang terkandung, Miss. Iya, menurut Aksa bahasanya yang digunakan kedua poster ini gimana, Nak? Sudah menggunakan kosakata baku, kalimat efektif atau sederhana bagaimana? dengan tema cinta produk Indonesia. Bagus. Aksa mengatakan bahwa bahasa yang digunakan dalam kedua poster ini sudah bagus, ya, membuat tema tentang cinta Indonesia. Kemudian menurut Aksa bagaimana tampilan dari kedua poster ini, Aksa? Kerja peserta didik disusun guna mempermudah peserta didik dalam belajar. Selain bantu guru dalam mengelola aktivitas siswa selama belajar. Bukan itu, Nak, maksud Miss, Nak. Maksud Miss, menurut Aksa dari kedua poster ini, Aksa, Ya. bagaimana tampilannya, Nak? Aksa melihat bagaimana warnanya. Sangat bagus, Miss. Sangat bagus. Kemudian Mengandung pesan yang sangat berarti untuk mengandung pesan yang sangat berarti. Bahwasannya pesannya apa, Aksa? Kita harus mencintai produk Indonesia, kan, Aksa? Iya, Miss. Ya, bagus. Nah, poster ini, Nak, kedua poster ini menggambarkan bahwa pentingnya kita mencintai produk dalam negeri. Ada sepatu, ada tas, kemudian banyak lagi barang-barang dari Indonesia yang bisa kalian gunakan sebagai wujud dari cinta Indonesia. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, Miss sudah menjelaskan bagaimana poster, cara membuat poster, ciri-ciri poster, sama syarat-syaratnya. Ya, mengulang kembali pengetahuan kalian atau ingatan kalian tentang poster. Ya, poster itu, Nak, sebuah tulisan yang dipadukan dengan gambar supaya yang dirancang sedemikian rupa supaya pendengar atau pembaca ketika melihat poster kita itu merasa tertarik dan mengikuti semua pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Ya, kemudian, Nak, poster terdiri dari teks dan gambar. Kemudian harus disesuaikan dengan warnanya. Kalau kalian ingin membuat poster, sesuaikan dengan warnanya, jangan asal mewarnai. Karena kalau warnanya jelek, pasti orang tidak mau melihat poster kalian. Kemudian poster itu harus berisi produk, kegiatan, atau himbauan kepada masyarakat. Nah, syaratnya juga poster itu harus kalimatnya singkat, jelas, dan padat, Nak. Ya, jangan pula kalian membuat poster tulisannya panjang kali seperti membuat pidato. Jangan. Poster itu identiknya dengan kalimatnya singkat, jelas, dan padat. Kemudian kombinasi gambarnya juga harus menarik. Pilihan warna juga harus menarik. Ya, kemudian kalau sudah membuat poster harus dipasang ke tempat-tempat yang ramai pengunjungnya. Dari materi poster ada yang mau ditanya, Aksa? Tidak ada, Dan Miss. teman-teman yang lainnya, Patiha, ada yang mau ditanya? Tidak, Miss. Tidak, ya. Kalau tidak ada nih, buka LKPD yang ketiga. Kemarin Miss sudah memberikan LKPD yang ketiga. Tugas kalian harus membuat poster sederhana. Poster sederhana mengenai cinta produk dalam negeri.
berdasarkan identifikasi poster yang sudah dijelaskan oleh Aksa tadi. Yuk. Ayo dikerjakan, Nak. Dikerjakan posternya. Ya, Kak, aktifkan videonya. Faro, aktifkan videonya. Bani, aktifkan videonya. Kerjakan, Nak, posternya. Kalian tinggal melengkapi bagian sedikit saja. Tinggal sedikit lagi kalian lengkapi. Miss kasih waktu melengkapinya 2 menit. Ayo, perhatikan gradasi warnanya. Perhatikan kata-katanya. Ya, perhatikan. Kalau sudah selesai, bisa kalian fotokan, kirim ke Miss. Ya. Kirim ke Miss fotonya biar Miss share di sini. Ya, Kak, buat posternya, Nak. Lanjutannya buat. Faro buat posternya, Mikail buat. Mikail, kalau sudah selesai, Mikail kirim ke Miss, Nak, fotonya, Nak, biar Miss share di sini. Oh ya, Miss. Ntar saya foto ya, Miss. Ya, biar Miss tunggu ya. Oke, kirim ke Miss yang sudah selesai, yang belum selesai kerjakan. Sudah ya? Yo, ini Mikail sudah mengirim ke Miss nih jawabannya. Contoh posternya. Sebentar ya, Miss, izin untuk men-share poster si Mikail. Oke, ini poster yang dibuat Mikail. Nampak, Nak? Nampak, Miss? Mikail. Mikail membuat ini. Ada gambar apa aja di sini, Mikail? Coba Mikail ceritakan. Ada gambar ini, Miss, dunia, baju. Ada gambar globe dunia, kemudian ada baju. Tulisannya apa ini, Mikail? Aku cinta produk Indonesia. Aku cinta produk Indonesia. Oke, bisa Mikail ceritakan sedikit aja pesan yang ingin Mikail sampaikan dalam poster ini, Nak? Pesannya, mencintailah produk Indonesia. Cintailah produk Indonesia. Bagus ya, contohnya bagus sekali. Cintailah produk Indonesia. Kemudian Mikail. Di sini Mikail, Miss salut sama Mikail. Mikail sudah mampu membuat pilihan warnanya semenarik mungkin. Ya, nanti kedepannya Mikail bisa membuat poster dengan warna-warna yang lebih cerah lagi ya, Mikail. Kemudian Mikail juga sudah menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif di sini. Bagus. Bagus ya, Nak ya. Yang lainnya bisa melihat contoh poster yang dibuat Mikail. Bagi kalian semua, Nak, yang belum selesai harap segera diselesaikan, foto ke Miss. Ya, ini sebagai contohnya. Lanjut. Setelah kita membuat poster, nah, kita bermain quizzes. Ya, bermain quizzes untuk mengukur tingkat kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Miss ingin ngasih kalian kuis. Ya, ingin memberikan kalian kuis. Kalian bisa lihat di chat, kolom chat Zoom, nah. Bukan kolom chat WA ya. Kalian lihat kolom chat Zoom. Ya, sebentar Miss akan kirimkan linknya. Nanti kalian klik, kemudian kalian bermain seperti biasa. Bentar ya, Miss kirimkan linknya. Bentar ya, Nah, lagi loading.
Nampak semuanya, Nak? Tunggu ya. Nggak ada, Miss. Bentar, Nak, bentar. Ini Miss kirim. Sudah Miss kirim. Coba dicek. Ada, Nak? Udah, Miss. Udah masuk, Miss. Sudah nampak? Oke, kita mulai ya. Kerjakan sesuai dengan Masuk. Miss. Saya belum masuk. Belum Apa, masuk. Miss? Sudah Belum masuk, masuk, Nak? Miss. Belum. Mulai, Miss. Masuk. Coba di WA aja, Miss. Di link Zoom, Nak? Nggak ada, Miss, di apa Ada, Miss. Zoom ya? Nggak ada. Nggak ada. Saya udah mulai, Miss. Oke, ini saya udah mulai. Yang lainnya? Nggak ada, Miss, linknya. Ada, Miss. Nggak ada, Miss. Ada. Gak ada, Miss, linknya, Miss. Iya. Oke, sabar. Ya. Tunggu bentar, Miss akhiri. Bentar, Miss ulangi ya. Tunggu ya, Miss ulangi. Kok nggak nampak? Saya kan tadi lihat di mana, Nak? Hah? Saya kan tadi melihatnya di mana linknya? Di apa? Di chat. More chat. Nggak jumpa. HTTPS. Oke, Miss kirim ke ini ya, ke link grup kita ya, Nak. Saya langsung masuk, Miss, nih. Saya masuk aja nih, kan. Dah, coba lihat, Nak, di WA. Nah, baru ada. Ada, tunggu ya, Miss mulai ya. Oh, tar, Miss, baru join. Miss, langsung di chat sininya juga bisa, Miss. Iya, bisa. Nah, saya langsung masuk ke sini aja. Coba, Nak, klik. Miss. Ntar jaringan nge-lag. Join. Nah, udah, 8 Miss. Oke, gampang gini. Tunggu ya. Bano. Miss, mulai. Ayo, Bani, jangan mau kalah. Noval, ayo, Nak, kerjain, Nak.
saya kan. Yuk, Fatihah. Beres, Miss. Tuh, baru 4. Saya apa benar 4? Bani udah selesai, Bani? Udah, Miss. Mikael udah selesai? Fatihah bagus. Udah benar 4. Fatihah selesai. Saya kan udah benar, udah siap? Udah, Miss. Udah, yuk. Kita tunggu tinggal Faro. Faro, Aksa belum selesai. Oke, ayo Aksa, yuk. Tinggal Aksa belum Fatih selesai nih. ngetit. Kan udah dikasih sama itu. Ayo Aksa. Satu. Mantep, Aksa udah benar 4. Fatih Yuk. ngetit. Faro kok benar 0 nih, Nak? Faro, Kail. Susah ya? Saya kamu udah kok, Miss. Oke, Salah 3. udah. Hanya 4. Ya, ini pemenangnya yang paling tinggi nilainya Fatihah, Mikail, baru Bani. Bagus. Ini keseluruhannya nih. Nilainya bisa dilihat. Nih, bisa dilihat ya. Fatihah benar nomor 1. Fatihah hanya salah 1. Kemudian Bani salah 2, Mikail salah 3, Aksa salah 3, Sayaka salah 4, Alvaro salah 4. Oke, ini semua Miss simpen ya sebagai penilaian kuis kita hari ini. Bagus, terima kasih ya Nana Miss sudah mau bermain kuisis hari ini. Kita lanjut. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kita sudah bermain kuisis. Di kuisis itu sudah nampak nilai-nilai kalian. Nah, untuk selanjutnya sebagai tes formatif kita, ini Miss sudah kasih link Google Form ya, di WA juga tadi sudah Miss kasih. Nanti setelah Zoom ini kalian bisa mengerjakan latihan tes formatifnya melalui Google Form. Jangan lupa buat nama dan kelasnya ya, Nak. Kerjakan sebelum proses pembelajaran di kelas berakhir. Ya, jadi sebelum jam 12 semuanya sudah harus selesai. Ya, Nak? Nah, terakhir nih. Terakhir kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Miss ingin bertanya sama Fatihah. Fatihah sebagai pemenang pertama nilainya bagus untuk kuisis. Miss ingin tanya sama Fatihah nih. Menurut Fatihah, coba Fatihah ceritakan kita hari ini sudah belajar apa aja, Fatihah? Kata baku adalah sesuai dengan aturan penulisan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalimat efektif adalah yang memiliki struktur kalimat yang lengkap seperti subjek, predikat, objek, keterangan. Kita harus mencintai produk dalam negeri dengan cara bangga menggunakan produk dalam negeri, menciptakan kesejahteraan untuk semua kalangan. Poster adalah suatu tulisan sederhana yang menarik, memiliki pesan tertulis untuk pembaca dalam menerapkannya. Bagus. Anak-anak Miss semuanya, kesimpulan hari ini kita sudah belajar mengenai apa aja. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang kosakata baku sama kalimat efektif ya Fatihah.
kita udah belajar tentang kata baku dan kalimat efektif, bagaimana penggunaannya, bagaimana tata caranya, dan syaratnya ketika kita menulis, bagaimana menulis kalimat baku dan kosakata kalimat efektif. Nah, kemudian kita juga sudah belajar tentang mencintai produk dalam negeri. Dengan cara kita harus bangga menggunakan produk dalam negeri dan memperkenalkan produk kita ke dalam negeri. Kemudian juga kita sudah belajar tentang poster. Ya, poster itu adalah tulisan singkat yang berisi gambar dan tampilan yang sangat menarik untuk memberitahukan kepada orang tentang hal yang harus disampaikan. Bagus, ya. Alhamdulillah, hari ini kita materinya sudah selesai, pembelajarannya sudah selesai. Jadi untuk anak-anak Miss semuanya, Miss berpesan sama kalian tetap jaga kesehatan, nah. Ya, mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa di sekolah. Jadi tetap jaga kesehatan. Kalau memang tidak ada kegiatan yang sangat mendesak untuk keluar, jangan keluar, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, karena kalau kita sudah sehat, insya Allah semua kegiatan ibadah, kegiatan yang lainnya tetap berjalan dengan lancar. Semangat belajar anak-anak ini semuanya, sudah kelas 6, ingat, tidak terasa ini sudah bulan 11, kita bulan 12 sudah ujian, tetap semangat belajar supaya nanti ujian semester ganjilnya bisa kalian jawab dengan baik, ya. Kemudian pesan juga jangan lupa sholat dan membaca Al-Quran. Anak-anak ini semua yang belum mengerjakan sholat duha, silakan sholat duha. Setelah pembelajaran ini berakhir, silakan sholat duha, kemudian membaca Al-Quran. Ingat nak, satu huruf ada 10 kebaikan di dalam membaca Al-Quran, ya. Ingat pesan-pesan dari Miss, jangan dilupakan. Proses pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami. Ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan WA Japri kalau di sini malu. Ya, sebelum mengakhirinya, Miss ingin Mikail pimpin doanya, nak. Semoga pembelajaran kita ini berkah. Yuk, pimpin doanya, Mikail. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran ini, mari berdoa dulu. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kegiatan kita berkah, ya. Kalian mudah memahaminya. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru lain, ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya besok. Jadi tetap jaga kesehatan, ya. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.